Public speaking bukan hanya tentang kemampuan bicara di depan banyak orang, tetapi juga menyampaikan pesan secara efektif, percaya diri, dan memberi pengaruh kepada orang lain. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LP2M Spotlight. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang UKM Public Speaking bersama saya, Nurlaili Hidayati. Baik pemirsa, saat ini hadir narasumber yang sangat hebat, yakni Dewa Dewi dari UKM Public Speaking. Boleh dikenalkan dulu, mulai dari Dewa? Ada pepatah yang mengatakan, malam yakun ma'rufan, lam yakun mahbuban. Tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, saya Abu Yazid Al-Bustami, bisa dipanggil Yazid atau Buya. Saya sebagai Dewa Uinsa Public Speaking. Saya Elzi Aurelia Fahmi, biasa dipanggil Elzi. Dan di sini saya sebagai Dewi Uinsa Public Speaking Eterios. Baik, saat ini kita membahas tentang apa sih public speaking dan bagaimana yang ada di dalamnya. Nah, boleh diceritakan Dewa Dewi, apa sih Uinsa Public Speaking itu? Bolehkah bercerita mengenai sejarah singkat saja mengenai UKM tersebut? Silahkan. Berbicara tentang sejarah, saya teringat kata-kata dari Insinyur Soekarno. Beliau pernah mengatakan, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Ada satu fakta yang tidak bisa kita ingkari bersama. Segala sesuatu pasti lahir dari sejarah. Begitupun dengan Uinsa Public Speaking. Tepatnya pada tahun 2019, di Uinsa itu masih belum ada UKM atau komunitas yang berfokuskan tentang public speaking. Tentang bagaimana mengupgrade skill public speaking. Nah, oleh karena itu, saat itu ada satu mahasiswa yang sangat aktif dalam berbicara, dalam presentasi di kelas, kemudian jadi MC, jadi moderator. Dia handal dalam segalanya. Beliau adalah Coach Alvin Khairon. Oleh karena itu, banyak permintaan dari teman-temannya beliau untuk mendirikan tentang UKM atau komunitas yang berfokuskan tentang upgrade skill public speaking. Nah, atas permintaan itu semuanya, pada tanggal 26 Februari 2019, lahirlah Uinsa Public Speaking. Jadi masih tergolong baru ya, dari ya. 2019 itu. Apa sih yang menarik dari UKM Uinsa Public Speaking ini? Karena kan kita tahu kalau Uinsa Public Speaking, wow orangnya pasti gitu kan anggapannya. Boleh dijawab dari Dewa dulu. Yang menarik dari Uinsa Public Speaking itu kami memang dari awalnya lahir itu memang ingin mengupgrade, ingin menambah wawasan kepada mahasiswa tentang apa sih public speaking itu. Bagaimana sih cara untuk berbicara di depan umum, bagaimana cara berpresentasi, bagaimana cara menjadi narasumber, bagaimana cara menjadi moderator, dan lain-lainnya. Bagaimana dengan Dewi? Benar banget, setuju juga kata Yazid. Jadi di Uinsa Public Speaking sendiri itu dengan visi misinya yang untuk menunjang mahasiswa Uinsa untuk bisa berpublic speaking secara profesional, yaitu dengan memberikan wadah yang begitu luas, juga memberikan fasilitator-fasilitator yang handal untuk bisa berlatih skill public speaking ini. Jadi tidak hanya itu, karena lingkungan juga berpengaruh dalam belajar suatu pengalaman atau apapun. Nah, di Uinsa Public Speaking ini jujur keluarga atau teman-teman public speaking itu sangat-sangat suportif dalam membantu meningkatkan skill masing-masing gitu. Jadi di UPS sendiri itu banyak pengalaman yang bisa diambil, bisa menjadi MC, moderator, bahkan sebagai pembicara sendiri gitu. Di sisi lain, setelah bahkan alumni-alumni yang sudah demisioner dari Uinsa Public Speaking itu sendiri itu masih bisa berkomunikasi dengan anggota-anggota yang baru gitu. Jadi bisa berbagi pengalaman yang lebih luas. Jadi kayak tidak ada sekat gitu ya. Ya. Nah, kalau gini kan pasti sering ketemu ya, Kak ya? Iya. Nah, boleh disebutkan apa saja sih kegiatan rutin yang ada di public speaking ini? Mulai dari Dewi. Oke, jadi di Uinsa
public speaking sendiri itu biasanya ada pelatihan rutinan, yaitu pada waktu 1 minggu sekali. Bisa pelatihan mulai dari MC atau pelatihan mulai dari dasar, public speaking dasar, seperti itu. Dan tidak hanya itu, kita juga ada Ghost School nih. Iya. Ghost School itu di mana kita terjun langsung di beberapa sekolah, itu memaparkan terkait public speaking itu apa, terus tentang personal branding itu apa. Jadi mulai dari SMA, SMK, ataupun SMP itu bisa mengenal lebih dulu terkait public speaking itu sendiri. Karena aku lihat banyak yang baru sadar di bangku kuliah itu betapa pentingnya public speaking itu ternyata baru sadar gitu. Bagaimana dengan Dewa Yazid? Sedikit menambahi dari apa yang disampaikan dari Dewi LZ, ya, untuk proker atau program kerja dari Unsa Public Speaking itu secara general itu terbagi jadi 3. Yang pertama adalah pekanan, yang kedua adalah bulanan, yang ketiga adalah tahunan. Untuk pekanan ini seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Elzi, bahwa setiap pekannya itu ada yang namanya UPS Learning. Nah, UPS Learning ini di dalamnya akan diisi tentang pelatihan, tentang MC, moderator, presentator, dan lain-lainnya. Kemudian juga setiap pekannya kami mengadakan yang namanya UPS, suara UPS, yaitu live IG di Winsa Public Speaking, kayak gitu. Jadi setiap anggota dari kami, 3 anggota itu terjun ke live langsung di IG untuk memberikan permasalahan-permasalahan atau solusi-solusi di IG tentang public speaking, seperti itu. Yang kedua tentang yang tahunan. Kalau yang tahunan itu misal seperti pelatihan atau diklat dalam usaha public speaking itu dikenal dengan camp bacot. Camp bacot ya. Gitu ya? Ya, camp bacot. Camp bacot. Ya, karena memang kita itu public speaking ya harus ngebacot gitu. Mau nggak mau harus ngebacot. Betul. Apalagi di Surabaya, mohon maaf nih, bahasanya agak kasar. Kalau nggak gitu ya orang nggak tertarik. Betul. Kami juga setiap tahunnya pasti melaksanakan yang namanya Harlah Winsa Public Speaking. Tepatnya tadi 26 Februari. Gitu. Di sana kami menyediakan berbagai lomba-lomba untuk diikuti oleh semua kalangan mahasiswa di seluruh Indonesia. Seperti itu. Menarik sekali. Ya. Nah, berdasarkan penjelasan dari Dewi LZ dan Dewa Yazid ini, kita mengetahui bahwa peserta UKM Public Speaking ini sangat sibuk ya Kak ya. Nah, dari situ apakah menurut Dewa ataupun Dewi adanya UKM Public Speaking ini bisa menunjang aktivitas perkuliahan atau malah mengganggu? Boleh dijawab dari Dewa Yazid dulu. Sejatinya semua mahasiswa itu pasti sadar kalau dirinya itu butuh untuk berbicara. Misal ketika di kelas kita disuruh presentasi oleh dosen, pastinya kita butuh untuk berbicara. Bagaimana cara kita menyampaikan agar audiens itu paham? Itu semuanya dipelajari dari Unsa Public Speaking, seperti itu. Jadi untuk dikatakan Unsa Public Speaking itu sebagai atau mengganggu kepada perkuliahan, tidak sama sekali. Gitu. Bahkan itu membantu kepada mahasiswa. Bagaimana dengan Dewi? Saya juga setuju terkait pendapat dari Dewa Yazid. Jadi di Unsa Public Speaking ini menurut kami bahkan melihat anggota-anggota Etherios yang ternyata di lain mengikuti organisasi UKM Unsa Public Speaking ternyata banyak mengikuti organisasi-organisasi yang lain gitu. Jadi bisa dilihat di sini mereka tuh bisa menempatkan diri mereka, memprioritaskan diri mereka untuk bisa gimana sih aku untuk mengikuti organisasi ini, apakah akan keteteran atau tidak gitu. Dan dilihat ternyata bahwa organisasi ini atau UKM ini itu justru membantu dalam perkuliahan, seperti bisa menjadi moderator tadi ya. Itu salah satu hal yang bisa menunjukkan bahwa UPS ini patut untuk diikuti gitu. Jadi sangat menarik ya buat mahasiswa yang ingin belajar berbicara, apalagi saat di perkuliahan itu ada kayak kegiatan sempro, semhas dan lain sebagainya. Jadi tidak keteteran gitu istilahnya kalau bahasa Jawa. Nah, bagaimana strategi Dewa dan Dewi
agar bisa menyeimbangkan antara kepentingan perkuliahan dengan UKM Winsa Public Speaking? Karena dua-duanya kan berjalan secara bersamaan ya. Boleh dijawab dari Dewa Yazid, kemudian Dewi Elzi. Oke. Sebenarnya di Winsa Public Speaking itu kami tidak mengambil waktu sama sekali dari perkuliahan. Jadi kami pelatihannya, UPS Learning, kemudian suara UPS, itu semuanya tidak mengambil waktu dari perkuliahannya. Jadi kami mengambil waktu kosong dari para mahasiswa. Jadi kalau mau dikatakan mengganggu, ya nggak mengganggu sama sekali, kayak gitu. Karena memang kami mengambil waktu kosong dari mereka, seperti itu. Jadi yang bisa dikatakan dari Kak Yazid itu karena di UPS sendiri itu ini ya, fleksibel gitu ya Kak Yazid. Ya. Jadi tidak memaksakan waktu akademik untuk berorganisasi seperti itu. Menarik sekali ya. Jadi patut dicontoh nih buat para pemirsa yang ingin mengasah skill untuk public speaking, bisa mengikuti langsung. Kemudian bisa tanya-tanya ke Dewa dan Dewi ini. Sungguh luar biasa mereka. Masya Allah. Nah, kita mengetahui bahwa di Winsa ini kan banyak ya kayak UKM yang lain. Tentunya juga ada pelajaran kayak belajar tentang public speaking. Nah, bedanya di sini apa? Mengapa harus memilih Winsa Public Speaking sebagai tempat untuk mengembangkan teknik dalam berbicara? Boleh dijawab dari Dewa Yazid. Oke, terima kasih. Kenapa sih kok kita harus masuk ke Winsa Public Speaking? Kenapa aku nggak yang lainnya? Kayak gitu. Sebenarnya ada satu konsep dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu seperti ini. Misal kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi. Kalau kita berteman dengan orang yang berjualan ikan, maka kita akan bau ikan, seperti itu. Jadi teman itu sangat berpengaruh. Nah, di Winsa Public Speaking itu anggota-anggotanya itu banyak atau keseluruhan atau bahkan sampai keseluruhan itu yang mempunyai prestasi. Seperti itu. Misal nih, di seluruh kampus 1, di semua fakultas itu kebanyakan yang menjadi duta adalah anggota Winsa Public Speaking. Masya Allah. Ya. Juga banyak prestasi yang anggota kami dapat di yang nasional. Misal nih, duta pariwisata, kemudian duta baca Jawa Timur dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang upgrade dirinya tentang public speaking, juga personal brandingnya sudah bagus semuanya, maka kita akan juga ikut ke sana. Kita akan termotivasi untuk seperti mereka. Seperti itu. Jadi teman itu sangat berpengaruh. Makanya masuklah ke Winsa Public Speaking. Bisa untuk mengasah skill jadi kiai juga ya. Insya Allah bisa. Terbukti dari Dewa Yazid ini bisa berdalil gitu. Cocok banget ini. Di luar nalar ini. Masya Allah. Jarang loh orang yang seperti Dewa Yazid ini udah bisa public speaking, berceramah, sholawatan dan lain sebagainya. Ya. Juga sebagai highlight jaga ya, bahwa di Winsa Public Speaking itu anggotanya bukan cuma bisa mahir dalam bahasa Indonesia saja. Bahkan teman-teman itu ada yang sempat juara speech bahasa Inggris gitu. Ada juga pernah yang juara lomba baca kitab se-Jawa Timur itu ada, Kak. Dewa Yazid yang juara. Ya, seperti itu dah. Jadi karena saya termotivasi dengan teman-teman saya di Winsa Public Speaking, itu kami bisa berjalan bersama sehingga kami mempunyai statement bahwa rumah terbaik adalah Winsa Public Speaking. Jadi menambahi juga nih buat Kak Yazid. Tadi kan rumah terbaik itu Winsa Public Speaking. Jadi Kak, semua yang dimulai dari teman-teman itu sebelum menjadi katakanlah orang besar, itu semua dimulai dari nol. Jadi sebelum masuk Winsa Public Speaking itu kita semua itu rata sama. Jadi tidak ada yang namanya sudah menjadi duta, sudah mengikuti lomba-lomba yang sudah juara, itu belum ada. Tapi ketika sudah terjun di Winsa Public Speaking itu kita alhamdulillah bisa mencapai goals-nya masing-masing. Lebih percaya diri, kemudian dibekali gitu ya. Siap. Jadi tertarik saya. Monggo, login. Join ya. Login. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Seru banget ya ngobrol sama teman-teman Winsa Public Speaking ya pemirsa. Nah,
bagaimana caranya biar bisa masuk UINSA Public Speaking ini? Boleh dijelaskan? Barangkali ada pemirsa yang ingin masuk. Kemudian kasih tipsnya juga biar bisa kayak Dewa Yazid dan Dewi Elzi. Ya. Di UINSA Public Speaking sendiri itu tidak ada persyaratan khusus sih sebenarnya. Cuman kita memperkirakan, jadi orang itu yang mau masuk UINSA Public Speaking, kita hanya butuh satu, yaitu komitmen. Jadi kita tidak butuh kamu sempurna untuk masuk ke sini, tapi kami hanya butuh kamu untuk komitmen dan mau belajar. Itu saja. Dan tipsnya ya pastinya masuk UINSA dulu ya, karena kalau tidak mahasiswa UINSA ya tidak bisa untuk masuk ke komunitas ini. Karena komunitas kami itu hanya terfokuskan pada teman-teman di UINSA saja. Namanya UINSA Public Speaking, seperti itu. Internal saja ya. Nah, boleh deh kakak promosiin UINSA Public Speaking bagi adik-adik maba atau seangkatan kalian kan masih bisa ya. Nah, boleh mumpung lagi di LP2M Spotlight. Di sini ya, Kak. Jadi buat teman-teman yang mau belajar public speaking atau pengen tampil lebih percaya diri, jangan lupa ikuti komunitas UINSA Public Speaking yang sudah membuka open recruitment pada tanggal 1 Juli dan sampai 25 Agustus nanti. Jadi teman-teman jangan sampai kelewat, bisa ikuti juga IG atau Instagram UINSA Public Speaking biar teman-teman tidak ketinggalan informasi apapun. Mungkin ada kata-kata dari Dewa Yazid buat adik-adik biar menarik gitu. Sebagai closing statement ya kak ya. Terserah. Oke. Permasalahan global di UINSA atau di semua kalangan mahasiswa itu adalah kapan mereka mau berbicara. Ketika mereka mau berbicara, mereka malu. Betul sekali. Nah, untuk melawan kata malu ini, saya punya kata-kata dalam bahasa Madura. Masya Allah. Berapa bahasa ini tadi? Dulu, saya itu adalah seorang yang pemalu. Saya tidak bisa berbicara depan umum. Saya juga ketika ada kayak forum Basul Masail, saya cuma diam saja atau tidur di belakang. Masya Allah. Ketika guru menjelaskannya, saya dengarkan, tapi tidak berani bertanya. Setelah itu saya konsultasi ke ibu saya. Saya panggilnya Umi. Mi, saya kenapa kok nggak bisa berbicara di depan umum? Pasti dredeg. Ngangkat tangan itu berat banget seperti itu. Ya, kenapa kok bisa itu? Ada beberapa kata yang disebutkan Umi, namun sangat menyengat ke hati saya. Todus bedekenanya. Apa itu artinya? Artinya dalam bahasa Indonesia adalah malu ada tempatnya. Jadi kalau dalam hal kebaikan, jangan pernah malu. Misal dalam berbicara, itu hal kebaikan kan? Maka jangan pernah kalian malu, seperti itu. Baik, tak terasa kita udah di penghujung ya. Saking enaknya ngobrol. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewa dan Dewi Public Speaking UINSA atas informasi dan motivasi yang luar biasa kepada pemirsa LP2M Spotlight ini. Dari apa yang dikatakan oleh Dewa Yazid dan Dewi Elzi, kita dapat mengetahui bahwa UINSA Public Speaking itu ladang untuk belajar. Tidak harus ada modal ya. Mulai dari nol semua. Kemudian dari UINSA Public Speaking kita mengetahui banyak jebolan-jebolan yang mampu meraih prestasi luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Dewa Yazid dan Dewi Elzi. Jangan kapok-kapok ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.